Peringatan, jangan lupa like, share, and subscribe. Oke guys, terima kasih. Sebelumnya Lanjut segala bosku. puji bagi Khodirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita rahmat dan hidayahnya. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu kita yang bernama Bapak Hervino Kita Dikta MHI selaku dosen pengampu filsafat hukum Islam atau kuliah filsafat hukum Islam. Dan saya di sini akan membahas mengenai objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Ada yang namanya hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Dalam artinya hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Jadi tujuan daripada adanya hukum Islam itu adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Jadi inilah yang membedakannya dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja. Selanjutnya ada tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim, yang dimana artinya itu maha pengasih dan maha penyayang Allah kepada semua makhluknya. Jadi rahmatan lil alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Adapun keberadaan syariah tersebut dapat menegakkan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Jadi rahmatan lil alamin itu benar-benar adil dalam kehidupan manusia itu sendiri. Jadi keadilan sangat mulia di hadapan Tuhan dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya hukum Islam dalam upaya menegakkan itu semua harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Jadi oleh karena itu pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlakukan. Keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam. Jadi keberadaan suatu filsafat hukum Islam adalah hukum terbaik sepanjang zaman. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, setidaknya ada lima sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia, yaitu antara yang satu, common law yang juga dikenal sebagai Anglo-Saxon. 2. Civil law atau biasa disebut Eropa kontinental. 3. Custom law. 4. Islamic law. Dan terakhir 5. Sistem hukum sosialis komunis. Adapun manfaat studi filsafat hukum Islam adalah 1. Menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Jadi filsafat hukum Islam itu menjelaskan bagaimana kajian filsafat hukum Islam itu sendiri, dan dimana hal tersebut memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. 2. Filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara mendalam terhadap hukum Islam. Filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara mendalam terhadap hukum Islam. 3. Untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Jadi hukum yang ada yang berkeadilan senantiasa mengikuti kondisi alam. Jadi dapat sikon situasi tersebut di mana itu ada keadilan. 4. Pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Jadi pengkajian suatu filsafat hukum Islam itu dapat memungkinkan sebuah pemahaman Islam secara menyeluruh, secara keseluruhan mengenai ilmu agama lainnya. Selanjutnya para ahli usul fikih sebagaimana ahli filsafat hukum Islam
membagikan filsafat hukum Islam kepada dua rumusan, yaitu ada rumusan filsafat tasyri' dan rumusan filsafat syariah. Nah, satu rumusan filsafat tasyri', yang mana filsafat tasyri' ini filsafat yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam menguatkan dan memeliharanya. Dalam arti filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penegakan hukum Islam. Jadi filsafat tasyri' itu pun terbagi kepada satu, Da'im al-Ahkam atau dasar hukum Islam. Dua, Mabadi al-Ahkam, prinsip-prinsip hukum Islam. Tiga, Husul al-Ahkam, Mashadir Allah, pokok-pokok hukum Islam atau sumber-sumber hukum Islam. 4. Maqasid al-Ahkam, tujuan-tujuan hukum Islam. 5. Qawaidi al-Ahkam atau kaidah-kaidah hukum Islam. Sedangkan filsafat syariah, yaitu yang dimana filsafat ini yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, ukubah dan sebagainya. Filsafat ini pun bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam itu sendiri. Antara lain termasuk dalam pengembangan filsafat syariah ini adalah 1. Asrar al-Ahkam atau rahasia-rahasia hukum Islam. 4. Khosais al-Ahkam atau ciri-ciri khas hukum Islam. 3. Mahasin al-Ahkam atau keutamaan hukum Islam. Dan 4. Tawabi al-Ahkam atau karakteristik hukum Islam. Jadi sekian dari presentasi saya mengenai objek dan kegunaan daripada filsafat hukum Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.